Halo guys, nama saya Krisna Hartanto Nugroho. Saya ketua kelompok ini gitu loh, kelompok Fantastic Four dari SMP Regina Pacis Surakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jovan Manasih Sumunto PA, Wakil Ketua Kelompok Fantastic Four SMP Regina Pacis Surakarta. Halo semua, nama saya Emanuela Malika Skarpnastika, anggota kelompok E dari SMP Regina Pacis Surakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fioni dari kelas 8F kelompok E. Sebelumnya, terima kasih teman-teman dan saudara yang kami cintai juga kasihi sudah klik link video ini. Kali ini kami akan membahas Merdeka Belajar di Indonesia yang berdampak bagi mutu pendidikan di Indonesia. Apa saja sih masalah dan solusi terkait Merdeka Belajar yang tidak merata? Menurut Mendikbud Nadiem Makarim sendiri, arti Merdeka Belajar sesungguhnya ialah kemandirian murid dalam proses belajar dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan cara terbaik dalam proses pembelajaran. Belum seluruh masyarakat di Indonesia menerapkan Merdeka Belajar. Masih banyak sekolah di daerah tertentu yang belum bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar. Di samping itu, sebagian masyarakat belum atau sulit memiliki perangkat teknologi yang memadai. Hal ini mengakibatkan banyak yang belum siap menjalankan kebijakan Merdeka Belajar atau masih ragu-ragu. Masalah umum yang biasanya terjadi yaitu 1. Sebagian siswa tidak mempunyai perangkat, internet, dan listrik. Kedua, guru yang metode pengajarannya monoton atau kurang kreatif. Ketiga, kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa masih kurang. Keempat, fasilitas teknologi di beberapa daerah masih sangat kurang ataupun buruk. Dalam mempelajari mapel informatika, masalahnya beberapa siswa belum menguasai teknologi atau gaptek. Lalu, guru menjelaskan materi secara teknis tanpa menggunakan metode belajar yang lebih menarik dan efektif. Setelah siswa menguasai teknologi pun, teknologi tersebut banyak disalahgunakan untuk menyebar hoax, pornografi, maupun ujaran kebencian. Pada saat pembelajaran IPS, murid memiliki banyak kesulitan sehingga membuat tingkat baca mapel IPS yang rendah. Hal ini disebabkan IPS dikenal sebagai pelajaran hafalan yang membosankan dan pengajar yang mengajar dengan metode yang monoton dan kurang bervariasi. Saat mempelajari materi bahasa Indonesia, guru menggunakan metode belajar dengan bercerita, menggunakan cerita yang panjang, dan jarang menggunakan teknologi dalam media pembelajarannya. Membosankan dan menggunakan kata kiasan yang tidak dipahami siswa, lalu kemampuan literasi siswa sangatlah rendah. Masalah pelajar dalam mempelajari mapel PPKN yaitu materinya yang banyak dan menuntut hafalan, kurangnya penggunaan media dalam menyampaikan materi. Beberapa media dalam pembelajaran mata pelajaran ini dirasa kurang cocok dengan materi-materi yang ada di mapel PPKN. Sehingga siswa merasa jenuh dan bosan, dan hanya memberikan teori, bukan penerapannya atau prakteknya. Kami setuju adanya masalah umum yang biasanya terjadi dalam pembelajaran maupun dalam mempelajari mapel tertentu. Bukti dari masalah umumnya adalah beberapa siswa tidak memiliki smartphone untuk mengikuti daring bahkan di Jabodetabek, dan kurangnya fasilitas teknologi di beberapa daerah tertentu. Kami setuju terkait banyaknya guru maupun siswa yang kurang menguasai teknologi, juga banyaknya penyalahgunaan teknologi itu sendiri. Lalu buktinya ialah penyalahgunaan smartphone oleh siswa, bukan digunakan untuk mengakses dan mempelajari ilmu pengetahuan, namun malah digunakan untuk bermain game, menyebarkan pornografi, dan lainnya. Kami setuju mengenai mapel IPS merupakan hafalan yang membosankan dan pengajaran tidak memiliki metode mengajar yang kreatif. Buktinya banyak siswa yang hanya menghafal pelajaran IPS. Seperti walaupun saya sudah tahu mengenai tawar-menawar,
Mereka tidak menerapkan hal tersebut saat membeli barang, dan guru-guru yang hanya mengajar sejarah tanpa mengunjungi objek sejarahnya. Kami setuju dengan masalah dalam mempelajari mapel bahasa Indonesia. Sebagian guru mapel tersebut jarang menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, membuat literasi siswa kurang. Buktinya, guru yang hanya menjelaskan materi secara lisan dan tertulis di mapel dan jarang menggunakan teknologi yang lebih menarik dan interaktif. Lalu beberapa penelitian menunjukkan kebiasaan membaca di Indonesia tergolong sangat rendah. Kami setuju. Masalah dalam mempelajari mapel PPKN adalah terlalu banyak hafalan dan teori yang diberikan guru, sehingga membuat siswa menjadi jenuh dan bosan. Buktinya adalah, walau siswa sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam mapel PPKN, siswa kurang bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka hanya diajarkan untuk menghafal nilainya, bukan penerapannya. Maka dari itu diterapkan Merdeka Belajar yang membuat suasana kelas menyenangkan dan membangun kemandirian siswa untuk belajar, sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan bangsa dan negara Indonesia. Untuk masalah umum, pemerintah bisa membantu siswa dengan memberikan perangkat untuk sekolah dan akses internet, serta listrik ke daerah pedalaman. Selain itu, pengajar harus memiliki kreativitas dalam metode pembelajaran untuk meningkatkan literasi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Supaya kami para pelajar tidak gaptek, sebaiknya dari kecil para siswa sudah dikenalkan dengan teknologi. Para pengajar juga harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif, supaya tidak ada paksaan terhadap siswa saat pembelajaran, membuat siswa lebih mudah memahami mapel informatika. Solusinya, guru-guru harus lebih bervariatif agar murid-muridnya semangat dalam pembelajaran IPS, mengurangi cerita yang panjang dengan langsung ke tempat bersejarah agar murid-murid senang mempelajari mapel IPS, dan diperhatikan ilmunya bukan sekedar dihafal. Meningkatkan budaya membaca dan literasi siswa. Guru harus lebih kreatif dalam pembelajaran. Jangan sekedar membaca dan menghafal ciri-ciri, namun bisa menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Siswa bisa membaca website di internet untuk meningkatkan literasi. Solusinya adalah meningkatkan minat siswa terhadap mapel PPKN. Dalam meningkatkan minat siswa ini, sebaiknya siswa-siswi harus dibuat menjadi aktif melalui proses tanya jawab dan diskusi. Selain itu, guru PPKN juga harus terus berinovasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak mudah jenuh. Lalu nilai-nilai Pancasila dalam mapel PPKN harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita bisa mempelajari hal-hal yang kita minati melalui internet. Kita bisa mempelajari mapel yang kita minati, kita bisa membaca informasi penting, kita bisa mengasah bakat maupun kemampuan. Hal ini berguna untuk menambah pengetahuan, meningkatkan literasi, sekaligus memahirkan kita dalam penggunaan teknologi, sehingga mutu pendidikan bangsa Indonesia lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulannya, mereka belajar memang sangat berdampak bagi mutu pendidikan di Indonesia. Walau beberapa siswa belum menerapkan mereka belajar dan para pengajar yang kurang kreatif dan berinovasi dalam proses pembelajarannya, sehingga siswa tidak tertarik dan seperti terpaksa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Lalu sejumlah siswa dan guru kurang bisa menguasai teknologi. Mereka belajar bertujuan agar semua siswa bisa menempuh pendidikan, diberikan kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan bisa menerapkan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia, mari kita dukung sepenuhnya program Merdeka Belajar, supaya mutu pendidikan Indonesia dan sumber daya manusia meningkat. Bisa dengan cara memberikan sumbangan kepada keluarga yang kekurangan dan mempekerjakan guru yang memiliki pola pikir luas dan metode mengajar yang interaktif dan menarik. Sekian pembahasan kami terkait apa saja masalah, solusi, dan bukti mengenai Merdeka Belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kami kelompok Fantastic Four undur diri dan pamit. Salam Serviam.